Hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati guys. Dan di episode kali ini tentunya semakin seru saja ya guys. Ada aksi-aksi kejahatan yang membuat kita greget guys. Dan ternyata untuk yang pertama kalinya si Sandy di sini melakukan aksi liciknya kepada Zain. Baik guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya everybody. Scene dimulai di mana ada penyelinapan si Sandy yang ternyata berhasil. Sandy berhasil masuk menerobos ke rumahnya Dinda. Hingga pada akhirnya dia dan Dinda pun seperti Indiaan di sini guys. Di mana Sandy berperan sebagai Syahrul Khan dan si Dindanya berperan sebagai Kajol Devgan. Nah, mereka berdua pun terlihat seperti orang India yang sering bernyanyi dan mutar-mutar di depan tiang. Di sini si Sandy pun hampir saja diusir oleh Dinda sih pada awalnya, namun dia untungnya bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada si Dinda. Hingga pada akhirnya Sandy pun menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi apa-apa antara dia dengan Cindy selama ini. Apa yang dia lakukan bersama Cindy itu hanya untuk melindungi Naila atau Dinda semata. Dan kejadianlah di sini juga si Dinda akhirnya bisa memaafkan si Sandy. Namun setelah si Dinda memaafkan si Sandy, Sandy pun tidak mau dong si Dinda diambil lagi oleh si Zain ketika memang Dinda bisa saja suatu saat nanti besok atau beberapa saat lagi akan bertemu dengan Zain dan Zain akan mengingatkan kembali ingatan Dinda bersama Zain. Sandy pun berniat melangsungkan akal bulusnya di sini guys untuk secepatnya mengajak si Dinda menikah. Bagaimana tidak tanggung-tanggung, Sandy berkata bahwa mereka akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Ya, malam baru ketemu, besok pagi langsung menikah. Ini pernikahan yang tersingkat persiapannya menurut catatan sejarah, bahkan sudah pernah beberapa kali masuk di on the spot. Di sini pun si Naila atau si Dinda langsung mengiyakan saja sih keinginan si Sandy dan tanpa berbasa-basi apa-apa lagi. Akhirnya Sandy di sini berkata dan berjanji kepada Dinda bahwa dia akan mempersiapkan semuanya tanpa terkecuali dan tanpa ada halangan lagi. Pasti mereka akan sesegera mungkin menikah. Lalu apakah memang Naila di sini sudah tidak mengingat Zain sama sekali? Nah, di sini sebetulnya Naila sempat membahas soal Zain. Di sini Naila berkata kepada si Sandy bahwa pernikahannya akan diputuskan besok karena dia ingin bertemu dulu dengan Zain yang selama ini mengaku calon suaminya. Namun dengan rasa takut, si Sandy langsung menggiring Naila ke arah pernikahan yang besok. Sandy berkata, kamu bisa pending dulu pertemuan kamu dengan Zain. Asalkan kita berdua sudah menikah, maka kamu bisa bebas melakukan apa saja, kata Sandy. Dasar si Dinda atau si Naila yang tidak berpikir panjang sih, langsung mau aja dan mengiyakan semua tawaran Sandy. Jadi niat untuk dia bertemu dengan Zain jam 1 siang di kantornya akan diurungkan dan juga dia akan sesegera mungkin menikah dengan Sandy. Keesokan harinya guys, di sini ada si Cindy yang selalu setia mengantar Sandy kemanapun. Cindy berkata bahwa apakah kamu memang serius akan melakukan hal ini? Sandy bilang bahwa tidak ada yang seserius ini hal apapun yang saya perbuat. Nah, maka dari itu akhirnya si Sandy pun berangkat. Dan Cindy hanya bisa menatap Sandy dari kejauhan dengan perasaan sedih dan juga dilema. Akhirnya Sandy pun berangkat untuk mempersiapkan semua pernikahannya bersama si Dinda.
Namun di empat penjuru mata angin lain ada juga si Zen nih yang sudah bersiap-siap untuk dandan serapih mungkin dan hendak bertemu dengan si Naila. Dia pun memakai jas yang sangat keren dan elegan sekali. Namun bukan jas pernikahan yang waktu itu dipakainya bersama si Dinda. Ada juga si Sandy yang sudah bersiap-siap dengan penuh persiapan sekali. Dia pun sudah mulai fitting baju pengantin guys di sebuah butik. Dia pun memilihkan salah satu gaun yang cantik untuk dipakai oleh Dinda saat hari pernikahannya. Setelah pulang dari butik tersebut, mereka Sandy dan juga Zen sepapasan di jalan, di mana si Zen melihat Sandy dengan jelas di dalam mobilnya. Namun si Sandy tidak memperhatikan Zen karena mungkin Sandy lagi sangat merasa senang sekali dengan pernikahannya yang sebentar lagi akan dimulai. Nah, hingga pada akhirnya Zen pun sampai di kantornya Dinda dan bertanya kepada resepsionis. Kata resepsionisnya bahwa pertemuan antara Mas Zen dengan Ibu Dinda diundur sampai besok jam 11 siang. Nah, di sini Zen pun merasa ada yang janggal. Mengapa ya si Dinda ini langsung memutuskan sepihak tanpa bernegosiasi dulu dengan Zen. Di sini Zen merasa ada yang aneh guys. Dan si resepsionisnya juga berkata bahwa hari ini Mbak Dinda ada keperluan atau urusan pribadinya. Zen langsung berpikir dan dia langsung ingat ketika dia melihat si Sandy memakai jas pengantin di sini guys. Nah, Zen pun langsung ingat dan langsung mengetahui bahwa pasti ini merupakan jebakan si Sandy dan bisa saja hari ini Sandy dan juga Naila benar-benar akan menikah. Zen pun langsung labas ke rumahnya Naila dan mengejar untuk membatalkan pernikahannya Zen dan juga Naila. Nah, di rumahnya Dinda sudah ada mereka berdua dan juga penghulu dan ada beberapa saksi di sana guys. Pernikahan itu pun berlangsung dengan cara yang memang biasa-biasa saja dan terkesan tidak banyak orang di sini guys. Namun mungkin Sandy sengaja melakukan hal ini agar supaya tidak banyak orang yang tahu karena pernikahan mereka diadakan dengan cara diam-diam. Datanglah si Zain akhirnya guys yang tiba di rumahnya Naila. Saat dia hendak masuk namun dihalang-halangi oleh Algojo dan para bodyguardnya si Naila. Hingga pada akhirnya Zain pun harus melawan mereka dan syukurlah Zain bisa menumbangkan mereka satu persatu. Namun di dalam sang penghulu sudah bisa menikahkan Sandy dan juga Naila atau Dinda di sini guys. Saat Zain datang ternyata ucapan ijab kabul itu sudah terucap. Namun yang aneh di sini memang tidak ada saksi yang berkata sah ya guys. Tapi ya sudahlah, mungkin hanya sinetron saja. Nah, si Dinda atau si Naila pun kaget dan langsung berdiri. Zen tidak menunggu lama langsung mengambil Sandy dan mengajaknya berdiri lalu menghantamnya dengan tonjokan halilintar yang bisa membuat badai petir di sekitar sana. Nah, di sini juga akhirnya si Naila jadi tahu guys bahwasanya ternyata dia selama ini pernah hilang ingatan. Akhirnya respect si Naila atau si Dinda terhadap Sandy pun sudah berkurang dan nyaris habis di sini. Zen di sini memohon kepada si Naila agar supaya Naila mengingat dirinya kembali. Minimal Naila bisa ingat satu hal saja tentang dirinya bersama Zen. Itu sudah akan membuat Zen sangat puas sekali. Tapi Naila sampai saat ini pun memang belum bisa mengingat apa-apa ya guys. Ya semoga saja kedepannya Naila bisa mengingat semuanya tentang Zen dan dia juga akan mengetahui bahwa Zen itu adalah calon suaminya dan mereka hampir saja menikah. Jikalau Naila sudah bisa mengingat Zen maka Naila juga akan banyak mendapatkan keuntungan karena dia bisa mengingat semuanya termasuk permasalahan dan persoalan ibu kandungnya yakni si Larasati. Ya guys, baiklah semoga Naila secepatnya bisa mengingat kembali Zen atau mungkin dengan cara Zen memakai jas pernikahan atau baju pernikahannya dulu. Ya itu bisa saja menarik ingatan atau memori Naila untuk kembali mengingat Zen. Semoga saja ya guys. Baik, kita masuk ke sesi sapa salam dulu ya untuk kalian para penggemar sinetron Lalu Hati yang sering aktif berkomentar di channel ini.
Baik, kita bacakan yang pertama ada Heriati dari Palu, katanya ada Yuniun dari Kuwait, ada Sri Mulyani dari Jawa Tengah nih hadir, ada Dorte Rumbino dari Manokwari hadir. Bang Mimin lanjutkan kena mantap. Ada EN dari Bandung, ada Evi, ada Lilis Luciana, ada lagi siapa lagi nih? Ada lagi Elifah. Gimana sih? Ada Antonius Dadio dari Manado hadir. Ada Mbak Yuniun dari Kuwait. Sehat Bang Mimin, katanya amin. Ada Aminah Adam dari Ternate. Ada Kisno. Ada juga Karliati Tony Wagyun. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah berkomentar di sini kan. Semoga saja kalian juga diberikan kesehatan dan keafiatan serta rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I love you all.